Tabe selamat lingkungan latai, salam sewujud karena melempang, Om Swastiastu. Di sini saya akan mengenalkan diri, nama saya Yombi, saya semester 3, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sarana-sarana dari basarah. Yang pertama yaitu dari sangku. Sangku biasanya digunakan pada upacara keagamaan, lebih-lebihnya pada upacara basarah. Dalam bahasa Sengyang disebut dengan nama sangku tambak raja. Separangun dalam Kagatil Bawak Lamiang. Dengan istilah atau nama tersebut berarti sangku itu telah dilengkapi dengan alat-alat upacara basarah. Dalam upacara basarah, sangku tambak raja ditempatkan di atas meja kecil sehingga tampak lebih tinggi dari lantai tempat duduk. Di atas meja kecil sangku diletakkan di atas alas kain yang bersih yang berwarna-warni selain warna hitam. Sangku tambak raja merupakan perwujudan dari seluruh kemahakuasaan Rajinghatala langit sebagai simbol penyatuan batin umat yang melaksanakan basarah ke hadapan Rajinghatala langit. Oleh karena itu, sangku tambak raja selalu ditempatkan di tengah-tengah tempat basarah. Itu selanjutnya itu penjelasan beras. Dalam bahasa Sengyang, behas berasal dari disebut dengan nama behas manyengeting tinggang. Pemakaian behas berdasarkan mitologi agama Keharingan bahwa pada masa penciptaan alam semesta, Rajinghatala langit menciptakan beras untuk menjaga kelangsungan kehidupan Raja Bunu yang menjadi asal mula umat manusia di dunia ini. Dalam kelangsungan hubungan dengan Rajinghatala langit, dari mitologi tersebut umat Hindu Keharingan yang merupakan keturunan Raja Bunu yang meyakin bahwa di dalam beras itu telah terkandung kekuasaan Rajinghatala langit sehingga menjadi sarana yang menghubungkan manusia dengan Rajinghatala langit. Terbukti bahwa menggunakan dalam ayat suci Manawur yang berbunyi balang bitim jadi isi hapuli balitam jadi daha, dia balang bitim injamku akan luang rawe pantai danum kalunen. Kalau te isen hapuli balitam bunu bembalan panyero tisu lubuk kampungan bunu. Yang artinya behas manyengetingang adalah bukan saja sebagai kelangsungan hidup manusia, ia juga sebagai perantara manusia dengan yang maha kuasa Rajinghatala langit serta sebagai perantara pula antara manusia dengan para leluhur. Yaitu sarana selanjutnya yaitu bulu ekor tinggang. Dalam bahasa Sengyang, bulu ekor tinggang disebut dandang tinggang yang menurut mitologi agama Hindu Keharingan bahwa burung tinggang adalah salah satu yang merupakan penciptaan Rajinghatala langit melalui perwujudan luhing pantung tinggang yang terlepas dan kejadian dengan beredanya nyalung Keharingan belum air suci kehidupan atau tirta merta pada saat Raja Bunu menerima dari Rajinghatala langit yang kemudian berupa wujud menjadi seekor burung tinggang yang disebut dalam bahasa Sengyang tinggang ranggang batampung nyahu yang menepati sebuah pohon beringin besar yang disebut merpati sebuah pohon besar disebut pula dalam bahasa Sengyang lunuk jayang tinggang beringin samping tulang tembaring. Mitologi tersebut terjadi di Lewu Batuni dan Tarung Rundung Kereng Liang Batilum Nyaring, yaitu suatu tempat di alam atas atau tasik rampang matan andal. Oleh karena itu, di dalam berbagai upacara yang besar, di dalam pelaksanaan upacara basarah, burung tinggang tersebut dilambangkan dengan dandang tinggang juga memiliki khas tersendiri, yaitu berupa warna hitam yang memisahkan warna putih menjadi dua bagian, yaitu warna putih di atas, warna hitam di tengah, dan bagian bawah berwarna putih pula. Ciri khas ini tidak terdapat pada burung lain. Dilihat dari filsafat keamanan Hindu,
keharingan sendiri warna dandang tingang tersebut mengandung arti simbol, yaitu warna putih sebagai atas berarti alam kekuasaan Raja Ta'ala langit, Tuhan yang Maha Esa, Ia yang Maha Suci, Nirguna Brahmana. Terus yang warna hitam di tengahnya berarti alam kehidupan manusia di dunia ini yang penuh dengan pertentangan antara kebenaran dengan ketidakbenaran, dharma melawan adharma. Terus yang ketiga warna putih di bagian bawah berarti kesucian yang dapat dicapai melalui usaha individu melawan ketidakbenaran adharma yang pada saatnya bila dihubungkan dengan upacara keagamaan, yaitu sampai kepada upacara tiwa atau ngaben. Yaitu selanjutnya sifat giling pinang dan rukun atau ruku tarahan. Sifat yang disebut dalam bahasa Senghyang giling pinang yang terdiri dari daun sirih, kapur, buah pinang dan tembakau. Cara membuatnya itu daun sirih diolesi dengan kapur sirih, kemudian dipilih kemudian dilipat membudar sehingga membentuk kerucut sebesar ibu jari tangan, kemudian diisi dengan belahan buah pinang dan tembakau. Rukun yang tersebut dalam bahasa Senghyang rukun tarahan, yaitu rokok yang terbuat dari daun nipah yang tersebut rokok busuk dan ini dapat diganti dengan rokok biasa. Penggunaan kedua cara ini dilatar belakangi oleh mitologi dalam agama Hindu keharingan yang menyebutkan pada saat penciptaan alam semesta ia melambangkan kekuasaan Raja Ta'ala langit yang maha sempurna untuk pertama kali dalam penciptaannya, yaitu menyamai tunggul gading janyuan laut, sahawung tengkuran hariran dengan kameli putak bola janyuan kerangan limut batu, kemasan tabun yang berubah wujud atas kehendak Raja Ta'ala langit menjadi mangku amat sangin dan Nyai Jaya Sangyang. Pada suatu ketika tatkala ia mengobati Raja Pempulau Hawun, saat itu mangku amat sangin dan Nyai Jaya Sangyang mengalami perubahan wujud menjadi beberapa benda. Misalnya biji matanya menyatu pada buah pinang dan rukun tarahan yang digunakan dalam pelaksanaan upacara agama Hindu keharingan, termasuk upacara basarah, biasanya dibuat masing-masing 3, 5, dan 7 buah. Jika giling pinang dibuat 7 buah, maka rukun tarahan juga dibuat 7 pucuk dalam seterusnya. Jumlah ini mencerminkan dari maksud upacara yang diinginkan dengan penggunaan giling pinang dan rukun tarahan. Inilah kita memohon persaksian dan Raja Ta'ala langit melalui leluhur atau tingang atau menyamai tunggul garing janyuan laut, sahawung tengkurannya harian dan kamelu putak bulau janyuan karangan limut batu kemasan tambun. Nah, yang selanjutnya yaitu duit singa hamburan atau duit singa sangku. Duit singa hamburan dalam bahasa Senghyang disebut Bulau Pungkaraja, yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat tukar yang sah. Uang ini digunakan hendak mata uang perak, akan tetapi lebih baik pula jika sangku itu memakai emas, dan yang dimaksud dengan duit singa sangku Bulau Pungkaraja yaitu uang atau logam yang akan memancarkan sinar terang secara rohanian, sehingga persembahyangan dimaksud akan tampak jelas kehadapan Raja Ta'ala langit dan para leluhur, serta dengan uang tersebut pula berfungsi sebagai pelengkap atas kekurangan alat-alat upacara, misalnya secara dengan tidak disengaja alat yang tertinggal dapat dalam persembahan suci itu tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu behas hambaruan. Behas hambaruan ini ada 7 jumlahnya. Behas hambaruan adalah beras yang dipilih
dari beras biasa yang bersih, bening dan tidak sedikit pun cacat dengan jumlah 7 biji beras dan beras yang sudah dipilih tersebut dibungkus memakai kain putih atau kain yang berwarna-warni selain warna hitam, dan inilah yang disebut behas hambaruan dan ditempatkan di dalam tengah-tengah sangku tamak raja berdampingan dengan dandang pinggang dengan maksud bahwa behas hambaruan tersebut sebagai pelambang wujud Raja Uju akan Luang Kanaruhan hanya Pasukati yang merupakan kekuatan dan kekuasaan Raja Hatala Langit melalui wujudnya yang pada akhirnya upacara berlangsung diberikan dan diterima oleh peserta upacara. Yaitu selanjutnya yaitu undus tanak. Undus tanak dalam bahasa Sangiang disebut minyak bangkang haselan tingang. Uring katilembungnya yaitu minyak kelapa yang terbaik atau disebut undus tanak dibuat dari buah kelapa biasanya, dan dalam agama Hindu Kaharingan memiliki mitologi tersendiri yang disebut bahwa buah kelapa adalah penjelmaan dan penyatuan dari kepala Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Sangiang. Maka oleh karena itu buah kelapa dalam bahasa Sangiang buah katilembungnya dengan demikian berarti undus tanak adalah suci sehingga dapat digunakan untuk sarana dalam upacara keagamaan termasuk basarah yang juga didasarkan pula pada hakikatnya minyak yang licin dan terasa hangat sehingga dapat melepaskan dan memperbaiki suatu yang kusut dalam diri manusia dan kehangat terhadap Raja Hatala Langit serta segala sesuatu yang diolesi minyak akan terlihat bersih dan mengkilat seakan-akan bersinar, sehingga pula harapan kita semoga Raja Hatala Langit memberikan sinar sucinya kepada kita semua. Terus selanjutnya itu tampung tawar. Tampung tawar yaitu terbuat dari daun kelapa muda yang dinyatakan sedemikian rupa yang digunakan untuk memercikkan air suci, air yang disucikan pada upacara agama Hindu Kaharingan, dan air yang disucikan itu sebagai simbol nyalung kaharingan, air suci kehidupan. Itu sebagai simbol nyalung kaharingan, air suci kehidupan yang pada akhirnya upacara basarah persembahyangan bersama dengan pelaksanaan membubur behas hamburan juga dipercikan kepada semua peserta upacara basarah dengan pengertian bahwa selesai melaksanakan basarah selayaknya menerima anugerah dari Raja Hatala Langit, dan sebaliknya segala sesuatu yang sifatnya jahat baik pikiran maupun perasaan dapat dinetralisis oleh kesucian air suci kehidupan tersebut. Selanjutnya yaitu perapen garu atau dupa. Kata perapen berarti perapian yang berasal dari kata api. Keberadaan api dalam upacara agama Hindu Kaharingan dapat diwujudkan dalam bentuk lampu api dalam bentuk bara api yang diatur pada suatu tempat tertentu, dan kegunaan perapen pada upacara-upacara keagamaan adalah sebagai tempat membakar garu manyan yang merupakan sarana untuk mengiringi pengucapan mantra. Misalnya pengucapan mantra Manggau Sangku Tambak Raja pada saat upacara basarah. Asap garu manyan yang membumbung tinggi itu dapat menumbuhkan ketenangan dan perasaan sehingga dapat memudahkan bagi seorang untuk memuatkan pikiran menuju Raja Hatala Langit. Dengan demikian hendaknya bara api pada perapen jangan sampai padam selama persembahyang besar berlangsung. Benang berarti kain, lapik berarti alas, sangko adalah sangko benang lapik. Sangko artinya kain yang digunakan menjadi alas, di mana sangko tambak raja ditempatkan kain yang digunakan untuk alas sangko. Selain
kain kuning atau putih, boleh juga kain yang berwarna-warni. Selain warna hitam, kain melambangkan keindahan yang di dalam mitologi Hindu Kaharingan bukan saja keindahan alam semesta, akan tetapi juga keindahan dari kesucian dan kemahakuasaan Raja Hatala Langit itu sendiri. Oleh karena itu, pada semua upacara keagamaan Hindu Kaharingan, kain harus selalu ada warna putih, hanya sedikit. Selanjutnya itu tanteluh manuk, yang artinya tanteluh manuk dalam bahasa Singang disebut tanteluh manuk daun tinggang, yang digunakan pada upacara keagamaan Hindu Kaharingan, dan caranya dipilih telur ayam kampung yang baik. Pada upacara basarah, telur diletakkan berdampingan dengan dandang tinggang, yaitu tengah-tengah sangkut tambak raja. Setelah berakhirnya upacara basarah, telur tersebut diambil cairan dan dioleskan pada kedua tulang selangkah, serta diolesi pula pada dahi dan diterima oleh seluruh peserta upacara basarah. Maksud dengan telur yaitu telah disucikan untuk mensucikan jasmani dan rohani secara menetralisis hal-hal yang tidak baik dari hati nurani dan pikiran manusia. Fungsi telur ayam ini sangat sama dengan fungsi darah ayam pada saat upacara dioleskan juga pada peserta upacara basarah. Dan selain maksud sebagai tersebut di atas, telur ayam, darah ayam bertujuan untuk dapat memberikan sinar terang bagi mereka yang telah mendapatkan olesan terhadap sinar suci Raja Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya kambang. Kambang dalam setiap persembahyaan basarah atau upacara ritual lainnya, kambang atau bunga juga selalu digunakan pada upacara basarah. Kambang atau bunga selalu ditempatkan di atas sangkut tambak raja. Laksana bunga yang harum dan baik juga akan menerima anugerah yang baik dari Raja Hatala Langit, dan pada akhirnya upacara basarah bunga tersebut dicampur ke dalam air tampung tawar dan dibagikan kepada seluruh peserta upacara basarah. Bunga yang digunakan untuk melaksanakan upacara basarah hendaknya dipilih yang berwarna merah, putih, dan kuning. Bunga merah melambangkan Raja Tunggal Sangomang, yaitu manifestasi Raja Hatala Langit dalam penciptaan dan juga sekaligus lambang keberanian dalam membela kebenaran demi kedamaian hidup manusia. Sedangkan bunga yang berwarna putih melambangkan ketulusan dan kesucian hati. Kemudian bunga yang berwarna kuning melambangkan kekuasaan Raja Hatala Langit dalam memelihara ciptaannya, dan selain itu juga melaksanakan ketentuan hati yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang baik dan tidak mengikat diri pada hasilnya. Baik, selanjutnya itu penjelasan dimana setelah basarah, yang mana dulunya yaitu Behas Hambaruan. Seperti kami di Kabupaten Gunung Mas, khususnya daerah Kecamatan Rungan, dimana di sana kami yaitu duluan beras, karena Behas Hambaruan adalah melambangkan beras yang dipilih berasal biasanya yang bersih, bening, dan tidak sedikit pun cacat. Maka dari itu, makanya di daerah kami itu Behas Hambaruan yang duluan. Terus yang kedua, tampung tawar. Yaitu tampung tawar terbuat dari daun kelapa muda yang dinyatakan demikian rupa, yang digunakan untuk memercikan air suci, air yang disucikan pada upacara agama Hindu Kaharingan. Kalau di daerah kami Kecamatan Rungan, khususnya di desa Tumangjutuh, yaitu yang kedua yaitu tampung tawar, supaya setelah Behas Hambaruan seterusnya itu tampung tawar, supaya tampung tawar air yang suci itu dapat menghilangkan pikiran, perasaan yang tidak baik. Makanya di daerah kami yaitu tampung tawar yang kedua. Terus yang ketiga di daerah kami itu yaitu tanteluh manuk.
di mana tentang malpe ini maksudnya dengan telur yang telah disucikan setelah dari behas hambaruan, yaitu tampung tawar, dan selanjutnya yaitu tentang manuk yang sudah disucikan, supaya mensucikan juga jasmani dan rohani serta menetralisis hal yang tidak baik bagi umat kami, khususnya di daerah Kabupaten Gunung Mas, khususnya di daerah kami yaitu di Desa Tumangjuto. Terus yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu undus tanak. Undus tanak dalam bahasa Sengyang disebut minyak bangkang hasilan tingang uring ketemu nyaho. Nah, yang terakhir ini yaitu minyak uring ketemu nyaho, yaitu undus tanak, di mana di daerah kami yaitu undus tanak ini untuk menyucikan diri dari segala, untuk melicinkan penyakit, hal-hal yang tidak baik. Makanya dari beberapa susunan di daerah kami, dari Behas Hambaruan, Tampung Tawar, Tantelu, Undus Tanak, makanya kami susun secara itu oleh para tokoh-tokoh di sana hingga tersusunnya itu. Sekian dari penjelasan seranak Basarah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahih.